Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatul udzmahnya, syafaatnya yang agung, syafaatnya yang besar pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur, dianggap sebagai orang yang beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan hal ini, karena beginilah cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buka puasa. Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, mari kita sempatkan waktu yang masih ada untuk sharing bersama-sama pada video ini. Sebelumnya, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan ilmunya dan hidayahnya kepada kita semua dengan wasilah video ini dari awal sampai akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki cara yang dilakukannya dalam berbuka puasa, baik di rumah maupun di dalam perjalanan. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, apakah kita ingin mengetahui bagaimanakah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa? Ketika waktu berbuka puasa tiba, maka sebelumnya silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang belum subscribe untuk segera subscribe, menekan tombol subscribe yang berwarna merah, kemudian juga menekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya, dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah membantu dan mensupport channel YouTube Taman Surga. Kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami senantiasa mendoakan supaya kita sekeluarga diberikan keselamatan, kesehatan, umur panjang, dan juga keberlimpahan rezeki di dunia dan di akhirat, serta diberikan hidayah untuk bisa beribadah maksimal pada bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitabnya Imam An-Nawawi yang berjudul Kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab mengenai kumpulan hadis terlengkap tentang akhlak, adab, dan penyucian hati. Pada salah satu bab, yakni bab 222 tentang keutamaan menyegerakan berbuka, apa yang digunakan untuk berbuka, dan doa yang diucapkan setelah selesai berbuka, di sini disampaikan. An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam,
la yazalun nasu bi khairim ma'ajjalul fitrah muttafaqun alaih. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hentinya orang-orang di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, muttafaq alaih. Kemudian di dalam kitab hadis yang lain disampaikan, ada hadisnya Imam Muslim ya, dari Abu Atiyah. Dari Abu Atiyah ia berkata, aku dan Masruq menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Masruq berkata kepadanya, ada dua orang laki-laki dari kalangan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melalaikan kebaikan, yang seorang menyegerakan sholat maghrib dan berbuka, sedang yang lainnya mengakhirkan maghrib dan berbuka. Aisyah lalu bertanya, siapakah yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Masruq menjawab, ia adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Aisyah lalu berkata, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau Imam Tirmidzi, dan ia sudah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai ialah yang paling menyegerakan berbuka. Sedangkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila malam tiba dari sebelah ini, yakni dari sebelah timur, dan siang berlalu dari sebelah ini, yakni sebelah barat, juga matahari telah terbenam, maka benar-benar sudah masuk waktu untuk berbuka bagi seseorang yang berpuasa. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu amalan, ada sebuah amalan yang bisa kita lakukan ketika berbuka puasa, yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika kita di dalam perjalanan? Nah, ini ada sebuah hadis juga dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bepergian bersama Rasulullah dan saat itu beliau sedang berpuasa. Ketika matahari terbenam, beliau bersabda kepada sebagian orang, hai fulan, turunlah, lalu buatlah adonan roti untuk kita. Orang itu berkata, seandainya petang hari nanti tentu lebih baik. Beliau bersabda lagi, turunlah, lalu buatlah adonan roti untuk kita. Orang itu berkata lagi, sesungguhnya hari ini masih siang untuk berbuka. Beliau bersabda lagi, turunlah, lalu buatlah adonan roti untuk kita. Jadi meskipun kita di dalam perjalanan, kita tetap dianjurkan untuk senantiasa berpikir bagaimana cara kita berbuka nanti. Apakah kita akan membuatnya, ataukah kita akan membelinya, ataukah kita akan sanggup atau membawanya dari rumah. Nah, sahabat channel YouTube yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada sebuah hadis yang mengedepankan mengenai dengan apa kita berbuka. Nah, ada sebuah hadis dari Abu Dawud dan Imam Tirmidzi atau Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, dari Salman bin Amr ad-Dabi as-Sahabi radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seseorang di antara kalian akan berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Apabila tidak mempunyai kurma, maka hendaklah berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu suci.
Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mengetahui bahwa yang pertama ketika berbuka puasa baginda Rasulullah ini selalu menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua ketika berbuka beliau memilih makanan yang manis seperti halnya kurma. Kalau tidak ada kurma maka beliau memilih berbuka dengan air karena sesungguhnya air itu suci. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersolawat sebelum mengakhiri video ini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.